Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga menyapa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang melaksanakan ibadah saat ini secara live streaming atau secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saat ini saya akan membaca yang menjadi penekanan warta jemaat Minggu 11 April 2021. Untuk poin yang pertama, ibadah hari Minggu tetap berjalan 5 kali, tetapi pada pukul 18.00 atau jam 6 sore ada perubahan untuk pelayan firman yang semula Pendeta Tabita Manggawa, cuma karena ada kegiatan diubah menjadi Pendeta Daud Kaluring. Kemudian untuk poin yang keempat, ibadah rumah tangga pada hari Selasa 13 April 2021 di kelompok pelayanan 7 B1 yang semula di keluarga Rizal Madatu diubah menjadi keluarga Petrus Kala. Poin yang ke-11, kita tetap mendukung dalam doa untuk anggota jemaat yang sudah lanjut usia dan yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, kiranya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Ada 19 anggota jemaat. Kemudian kami ucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini 11 April 2021 sampai tanggal 17 April 2021 ada 63 orang yang berulang tahun. Kita masuk pada poin yang ke-15. Kebaktian lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Sabtu 17 April 2021 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk pelayan firman Pendeta Tabita Tiranda, untuk pelayan firman Pendeta David Tiranda STH. Diharapkan Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantepao untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin ke-16, berita PWGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, dalam rangka perayaan Paskah PWGT Jemaat Rantepao, PWGT Jemaat Rantepasele, PWGT Jemaat Sion Sangkombong melaksanakan kunjungan sosial ke PAK Tagari yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 11 April 2021 pukul 11 siang. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao di rangkaian perayaan Paskah dan Hari Kartini akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 April 2021 pukul 16.00 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk liturgis PWGT kelompok pelayanan 5 dan konsumsi kelompok pelayanan 7. Kemudian paduan suara PWGT kelompok pelayanan 1, 2, 3, 4, dan 6. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kita lanjut pada poin ke-17, berita PPGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan pertemuan bulanan
PPGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 13 April pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-19, berita PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bisa kita lihat di Warta Jemaat. Kita lanjut pada poin yang ke-20. Komisi 2 Diakonia dan Pekabaran Injil untuk menjadi penekanan. Komisi 2 Diakonia dan Pekabaran Injil mengajak segenap warga jemaat untuk berpartisipasi dalam aksi masak dan keterampilan yang akan dilaksanakan setiap minggu sepanjang tahun 2021. Dimulai pada hari Minggu 11 April 2021, diusahakan selalu ada 5 kali jam ibadah hari Minggu di halaman gedung gereja. Adapun hasil tersebut diperuntukkan kebutuhan dana diakonia tetap, diakonia lansia, dan beberapa kegiatan Komisi 2. Demikian penyampaian Komisi 2 Jemaat Rantepao. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Diaken Inyoman Wenten di kelompok pelayanan 3 atas selesainya pemberkatan nikah Saudara Made Wira Kristianto dengan Saudari Reski Tasik dilaksanakan pada hari Jumat 16 April 2021 pukul 12 sampai selesai di gedung AA Van de Lo Street, Jalan Ratulangi, depan Lapangan Bakti Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Kemudian ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan atau Mapa Tama Pati di keluarga almarhum Peter Pasang Rambung di Kapolang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 April 2021 pukul 17. Dilayani Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Untuk aksi Pangiu pada April 2021, terangkat syukur kepada Tuhan atas hidup yang masih diperkenankan bagi kita, walaupun pandemi COVID-19 masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam suasana Paskah dan dalam mensyukuri kasih Tuhan kepada Gereja Toraja selama 74 tahun, mulai 25 Maret 1947 sampai 25 Maret 2021, kami datang menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui lembaran aksi Pangiu April 2021 sebagai wujud perhatian dan pelayanan kasih kita kepada pensiunan pekerja Gereja Toraja yang semakin bertambah jumlahnya. Untuk jumlah pensiunan pengerja Gereja Toraja per tanggal 1 Maret 2021 bertambah 333 orang dengan biaya Rp697.155.000. Suatu jumlah alokasi dana yang cukup besar. Demikian penyampaian kami, kiranya Tuhan tetap memperkenankan kita untuk menjadi saluran kasih penebus Kristus bagi Bapak Ibu pensiunan pengerja Gereja Toraja. Untuk tambahan warta jemaat, berita duka cita telah meninggal Bapak Willem Adja pada hari ini Minggu 11 April 2021 pukul 12.05 tadi malam di rumah kediaman jenazah. Sekarang jenazah berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2, Jalan Benteng Batu nomor 7, depan KUD Sane, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini Minggu 11 April 2021 pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian yang kedua, berita duka Ibu Ruth Rangga Borotoding
orang tua angkat dari Ibu Pendeta Tabita Manggawa STH, tadi subuh di Rumah Sakit Sinar Kasih Makale. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Bituang. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah secara live streaming, maupun Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, dan juga di ruangan gedung pelayanan. Shalom. Di hari Minggu ini, kita kembali berkumpul menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Sebab dialah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan terus menjalani hidup anugerah-Nya, menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Maka saat ini kita akan menikmati hadirat-Nya, dan kita akan menyatakan pengakuan kita seperti tema minggu ini, Engkau Tuhanku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian kepadanya. Yesus bangkit, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Paskah bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Allah menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan dulu. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita mengaku dosa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu
mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Kami pun menyadari ya Tuhan, bahwa pengakuan kami sering hanya di bibir saja. Kami sering lalai dan lupa bersekutu karena kesibukan kami. Bahkan seringkali penyembahan kami hanya pura-pura. Pujian kami kadang tidak tulus naik kepadamu. Ampunilah kami atas segala kelalaian kami ya Tuhan. Amin. Karena itu saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan telah bangkit, haleluya. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pertama ayat 19. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca secara berbalasan Mazmur pujian
dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita siapkan pembacaan. Pertama dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, dan yang kedua dari pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 11, dan yang ketiga dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang kami hadapi dalam suka dan duka, hari ini Tuhan kami datang tundukkan kepala tengah ada di hadapan-Mu, memuliakan Engkau Tuhan sebagai Allah yang luar biasa. Tempat kami mengadu, memohon dan meminta. Terima kasih Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus, buka akan pikiran kami, supaya ketika firman Allah kami baca, kami dengarkan, mungkinkan kami boleh paham dan mengerti dengan baik. Dan ketika sebentar Tuhan hamba-Mu ini menjelaskan makna firman itu, ya Allah Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu ini, karuniakan hikmat kemampuan, sehingga dapat menyampaikan firman Allah dengan baik. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Dengarkan dan sambut kami yang berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.
Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan yang pertama yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya,
Pembacaan yang ketiga terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ayat ganjil saya baca dan yang genap saudara-saudara yang baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia memusuhi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Kure semangat puang. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di gedung gereja, di gedung pelayanan maupun yang ada di rumah. Shalom. Berbahagia kita saudara-saudara boleh berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Kita dipandu oleh tema, Engkau Tuhanku dan Allahku. Tahun 2000 ketika saya bertugas di Mengkedek Selatan sebagai pendeta,
beberapa warga jemaat di sana yang mengalami langsung kekejaman DITI di bawah pimpinan Kahar Musakkar mengatakan bahwa ketika itu rata-rata di antara kami punya KTP 2, KTP ganda. 1 KTP merah putih dan 1 KTP DITI. Terus saya tanya, kenapa begitu? Mereka bilang, itu supaya kami aman. Ketika berjumpa dengan TNI, kami perlihatkan KTP merah putih. Tapi ketika bertemu dengan DITI, kami perlihatkan KTP DITI. Oh, bagus, saya bilang. Pertanyaan saudara-saudara mereka, kenapa mereka lakukan seperti itu? Tujuannya supaya mereka aman. Karena memang banyak di antara mereka yang kemudian dibunuh, banyak di antara mereka yang kemudian mengungsi, berada dalam suasana ketakutan. Suasana ketakutan itu juga saudara-saudara yang dialami oleh murid-murid dalam bacaan kita tadi. Karena takut kemudian mereka mengurung diri dalam sebuah gedung dengan pintu-pintu terkunci. Dan tahulah kita saudara-saudara, seperti apa perasaan orang yang berada dalam ketakutan. Yang pasti mereka kehilangan semangat. Yang pasti mereka kehilangan pengharapan. Dan cenderung banyak di antara mereka yang kemudian mengamankan diri sendiri. Di antaranya Thomas, meninggalkan persekutuan supaya aman. Dalam suasana seperti itulah kemudian Yesus hadir, memberikan semangat baru dan penguatan baru dengan kata-kata yang menyejukkan. Damai sejahtera bagimu. Dan ternyata saudara-saudara kata-kata itu diulang 3 kali. Apa artinya itu? Sampai kemudian Yesus mengulang 3 kali dalam bacaan kita tadi. Pertama, sesuatu yang diulang-ulang berarti hal tersebut serius. Ada yang melatar belakangi munculnya kata-kata itu. Yang kedua, ungkapan itu memberikan ketenangan batin di tengah suasana ketakutan. Rasa nyaman. Dan yang ketiga sekaligus menjadi spirit baru bagi tugas dan misi besar yang murid-murid akan lakukan sesudah itu. Ialah menjadi misionaris ke berbagai penjuru dunia. Penampakan diri Yesus yang kedua kala itu saudara-saudara, ternyata memang merupakan jawaban terhadap persoalan yang Thomas hadapi. Ia ragu, ia sangsi. Benarkah Yesus telah bangkit kembali? Aneh kan? Dia murid tapi kemudian ragu. Thomas adalah seorang yang berwatak pesimis. Toka aturanmu. Dia adalah orang yang gampang putus asa, kurang yakin tanpa bukti. Orang bilang bukti lima panasa. Memang tidak pernah diragukan bahwa Thomas sangat mengasihi Yesus. Ia cukup mencintai Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara ia bersedia untuk pergi ke Yerusalem dan mati bersama Yesus di sana. Justru di saat murid-murid lainnya takut dan ragu-ragu untuk pergi ke Yerusalem. Itu bukti tentang siapa Thomas. Perjumpaan Thomas dengan Yesus kala itu ternyata memang membawa angin segar, membawa suasana baru bagi Thomas. Dari kurang yakin menjadi yakin,
dari pesimis menjadi optimis. Dan yang luar biasa saudara-saudara ialah keluar pengakuan dari mulut Thomas sesudah perjumpaan dengan Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku. Luar biasa. Dari seorang yang pesimis, tapi kemudian sesudah yakin benar, keluar pengakuan itu, ya Tuhanku, ya Allahku. Dalam buku The Age of Thomas atau juga dalam tradisi Abgar, tradisi Eusebius, diceritakan bahwa Thomas menjadi misionaris di daerah Parthia atau yang sekarang disebut India, dan dia tepatnya di India Selatan. Di sana kemudian berdiri gereja Thomas. Saya membaca satu cerita, memang panjang ceritanya. Ia diutus ke sana, awalnya tidak mau, tapi kemudian akhirnya mau juga. Karena Yesus kemudian menampakkan diri lagi kepadanya dan bertemu langsung dengan dia. Selanjutnya saudara-saudara, kebangkitan Yesus di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35 memberikan keberanian kepada murid-murid untuk bersaksi. Dan yang luar biasa ialah sejumlah orang percaya menjual harta milik mereka, menjual tanah mereka, dan diberikan kepada rasul-rasul yang kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin. Itu yang luar biasa. Kita saksikan sebentar video pendek tentang seorang wanita yang berkorban di tengah suasana orang-orang tidak mau mengalah. Silakan ditayangkan. Ya, ini mereka masuk lift dan ternyata overload. Harus satu orang keluar. Tapi tidak mau, orang tidak mau mengalah. Pemuda yang terakhir masuk itu harusnya mengalah karena dia yang paling belakang, tapi tidak mau. Ya. Nah, kita lihat seperti apa seterusnya. Orang pada bertahan, tidak mau mengalah. Ya, dalam lift orang kemudian pada sibuk, ada yang lihat jam, ada yang mandang kepada pemuda tadi, memberi sinyal, kau yang terakhir mestinya keluar, tapi tidak mau ngalah. Orang terus bertahan, tidak mau mengalah. Nah, coba lihat seorang perempuan sebentar yang bertongkat justru duduk orang yang ya tidak berdaya pakai tongkat yang mengalah. Ya. Lalu, saudara-saudara, apa komentar kita tentang video pendek ini? Zaman kita sekarang, saudara-saudara, adalah zaman maju. Zaman serba cepat, di mana kemudian semua orang berlomba, berpacu dengan waktu, karena katanya waktu adalah uang, time is money.
Karena berlomba dengan waktu tidak ada yang mau mengalah. Mestinya pemuda yang tadi terlambat masuk yang mengalah keluar, kan overload, tapi tidak mau. Jangankan saudara-saudara di zaman sekarang, kita jual harta ladang untuk bantu orang susah, mengalah saja susah. Begitu kan dengan video tadi? Mengalah saja susah. Apalagi mau jual harta untuk orang miskin, tidak mungkin. Mestinya saudara-saudara orang yang ada dalam lift malu. Mestinya malu. Karena seorang gadis yang bertongkat, yang notabene mestinya ditolong, tapi justru mengalah. Itulah dunia kita sekarang. Kepedulian begitu kurang. Nah, dalam rangka itu saudara-saudara, kemudian Yesus tampil peduli dengan orang-orang tak berdaya. Murid-muridnya ketika itu saudara-saudara tak berdaya, dia tampil hadir, memberi semangat baru, penguatan baru. Dan ternyata memang saudara-saudara, jemaat mula-mula menampilkan sebuah kepedulian bagi orang-orang tak berdaya, orang miskin. Penulis pertama Yohanes ayat 1 sampai pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengakui bahwa Yesus sang kekal itu berasal dari Allah. Sehingga dengan melihat Yesus berarti kita telah melihat Allah Bapa di sorga. Seirama dengan pengakuan Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Tema kita hari ini saudara-saudara, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Engkau Tuhanku dan Allahku adalah wujud pengakuan yang baru, yakni sebuah pengakuan percaya yang lahir dari kedalaman hati seorang Thomas. Ungkapan itu merupakan ungkapan pengakuan percaya yang di dalamnya tersirat rasa hormat dan pemulihan yang sungguh-sungguh terhadap Kristus yang dialami oleh Thomas. Sekaligus juga merupakan sebuah penegasan dan jawaban keyakinan kita warga Gereja Toraja, seperti yang dirumuskan dalam pengakuan Gereja Toraja. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu inti pengakuan Gereja Toraja. Lalu saudara-saudara, apa relevansi firman ini bagi kita sekalian yang menghadapi berbagai persoalan hidup sehari-hari? Yang pertama, pengakuan ini hendak memberikan semangat baru bagi kita. Kita yang mana? Semangat baru bagi pemuda yang sedang kebingungan mencari identitas diri mereka, kebingungan mencari jodohnya, pasangan hidup, dan kebingungan mencari masa depan yang penuh harapan. Memberi semangat baru bagi bapak ibu yang sedang kebingungan tentang masa depan keluarga dan anak-anak. Yang kedua, kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka mestinya memang tidak ada lagi pemuda Toraja yang mati sia-sia karena bunuh diri, karena merasa tidak dicintai, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak disayangi. Tidak ada lagi. Karena kenapa? Yesus sayang bagimu, bagi saudara dan saya. Ya sayang bagi kita semua. Kalau kemudian orang tua marah bagi saudara-saudara pemuda, bukan berarti orang tua tidak sayang. Ingat itu. Justru karena sayangnya, cintanya. Karena kalau orang tua harus marah, supaya apa? Kamu lebih baik lagi. Karena itu saudara-saudara, semangat baru, kekuatan baru dari Tuhan kiranya memberi semangat baru bagi anak muda yang sedang patah hati. Dan ingat, ketika kau putus cinta, ingatlah Tuhan ada di sana, bukan tidak ada. Karena kenapa? Tuhan mau yang terbaik untukmu.
Putus seperti apa? Tuhan tidak suka yang itu, cari yang lainnya. Kan begitu, gampang saja kan? Tidak usah kemudian pasangkan cinta. I cannot live without you katanya. Saya tidak dapat hidup tanpamu. Mana mungkin? Tidak boleh dong. Kan masih ada yang lain. Karena itu saudara-saudara, jangan dipaksakan cinta itu. Kalau memang tidak bisa, cari lagi, kan banyak. Iya. Saudara-saudara, pesan firman Allah ini juga menjadi kekuatan bagi kita yang sekarang ini kebingungan mencari pekerjaan. Ingat, Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk kita. Percaya saja. Yesus sungguh peduli bagi saudara dan saya. Dialah sahabat sejati. Hadir di saat kita sedang tidak berdaya. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam saat teduh. Di saat kita kurang yakin akan kehadiran Allah dan kebangkitan Yesus, ternyata saudara-saudara ia hadir menyatakan dirinya dalam Yesus. Kalau kita merasa tidak dipedulikan, Yesus hadir memberi perhatian dan kepedulian. Di saat keraguan-raguan melingkupi kita, Yesus menyatakan pertolongannya. Dan di saat kita tidak berdaya, Yesus hadir memberikan spirit baru, semangat baru. Yesus bangkit, berarti ia menang untuk derita dan masalah kita. Ia adalah pribadi yang sangat peduli. Ia ada di sini, ada di sana, ada di hidupmu, dan ada di pergumulanmu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama dengan kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya di seluruh muka bumi pada segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita, 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita dan bahkan berkat-berkat-Nya tiada henti dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Dan sebagai firman pembimbing pada saat ini, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Sementara kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, apakah yang kau lakukan? Masuk dalam doa. Mari berdoa. Di tengah-tengah kebingungan hidup yang kami alami dan lalui, terima kasih Tuhan Engkau ada dan hadir memberikan damai sejahtera bagi kami, memberikan semangat baru, dan terlebih lagi memberikan keselamatan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman itu di hati setiap kami,
Supaya firman itu kemudian kami diberikan kekuatan menapaki hari-hari ke depan dengan sukacita dan harapan-harapan baru yang daripadamu Tuhan. Di dalam kemenangan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Di kesempatan di mana kami boleh berdoa syafaat, kami pertama-tama Tuhan berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit. Di warta jemaat ada 19 orang yang tengah terbaring, entah terbaring di rumah sakit, di rumah mereka, dimanapun berada, terbaring dan menantikan penyembuhan daripada-Mu Tuhan. Tolonglah mereka dan sembuhkanlah mereka. Yang sedang bersyukurkan ulang tahun, ada 63 orang anggota jemaat yang berulang tahun. Oh Tuhan, terima kasih banyak untuk perpanjangan usia setahun lagi kepada anggota jemaat Tuhan. Menjadi bukti Engkau Allah yang peduli, pemelihara. Kiranya sukacita boleh dinikmati oleh saudara-saudara kami dalam rasa syukur dan takut akan Allah. Berdoa untuk orang tua lansia di jemaat Rantepao, orang tua lansia dimanapun berada, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, sayangi mereka, pedulikan mereka, berikan kekuatan baru sehingga boleh menikmati masa tua dalam damai kasih Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan anggota jemaat. Tuhan berkati, kiranya kuatkan, mampukan bekerja dan jadikan pekerjaan itu menjadi selaluan berkat-Mu untuk mereka, sehingga berkat-berkat mereka boleh nikmati di hidup ini. Pelayanan di tengah jemaat seminggu ini, oh Tuhan tolong berkati pendeta, penatua, diaken, seluruh pekerja gereja, pengurus OEG, bersama-sama menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berdoa untuk tim COVID dan tim multimedia seluruh dia Rantepao Channel. Berkati mereka Tuhan, perlengkapi dengan hikmat kuasa daripada-Mu, dapat menata dan menjalankan tugas dengan baik untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Korban penembakan di Papua, rencana pemberkatan jenazah dari sana Tuhan ke Toraja berkati, boleh berjalan dengan baik dan boleh tiba di Toraja dan dimakamkan di Toraja. Hiburkan keluarga yang berduka. Musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami di NTT, di Malang, dan dimanapun berada, termasuk kebakaran di Rantepasela dan di tempat lain. Oh Tuhan, tolonglah, hiburkan dan kuatkan mereka menghadapi itu semuanya. Bahwa Engkau sungguh peduli dan sayang kepada kami dan tidak tinggal diam. Kami berdoa bagi keluarga almarhum William Aja yang meninggal tadi malam di kelompok 2, keluarga almarhumah Ruth Rangga Borotoding, orang tua angkat pendeta Tabita Manggawa. Hiburkan seluruh keluarga yang berduka. Berkati rencana pemakaman orang tua terkasih, sehingga pemakaman boleh berjalan dengan baik, nama-Mu diagungkan. Berkati kami sekalian Tuhan yang boleh hadir persekutuan ibadah ini, entah di gereja ini, di ruang pelayanan, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, berkati kami sekalian dalam berbagai suka duka hidup mereka. Dan karena itu saudara-saudara sejenak, kita sekalian masing-masing akan berdoa menyampaikan permohonan kepada Allah. Mari Bapak Ibu sampaikanlah permohonan doamu kepada Allah kita. Mari berdoa masing-masing secara pribadi. Banyak persoalan Tuhan, entah kami sudah sampaikan di bibir kami pun masih ada di hati kami. Tapi Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Kami sungguh butuh kehadiran-Mu. Kami sungguh butuh pertolongan-Mu, karena itu tolonglah kami Tuhan. Bangsa dan negara ini, tolonglah bangsa kami. Berkati pemerintah kami dapat memerintah negara ini, daerah ini seturut kehendak Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan.
Roh Kudus menyertai kami nanti ketika kembali, kami boleh pulang ke rumah kami dengan penuh damai sejahtera daripada-Mu. Sambut doa kami, sambut permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita muji Tuhan sebagai pengutusan dan berkat tersembunyi ujung jalan. Saudara-saudara, pergilah, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan setia dan teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nyatakanlah pengakuanmu bahwa Tuhanlah Allah kita dalam langkah juangmu. Percayalah kasih-Nya menyertaimu. Karena itu, rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena firman-Nya telah tertabur melalui Bapak Pendeta Yonatan Mangolo. Dan marilah kita terus setia mengikut Tuhan, kita terus mengiring dan tetap mendengar dan mengikut-Nya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kemana juga aku mau mengikutnya. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.